Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi di channel Nadira Official. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat corn dog. Simak terus videonya sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja ke tutorialnya. Jadi langkah yang pertama, kita hidupkan kompor untuk merebus air, dan airnya itu jangan sampai mendidih, yang penting hangat saja. Jadi nggak perlu sampai panas, yang penting hangat-hangat kukus saja. Tujuannya fernipannya itu biar tidak mati ketika kita kasih air. Nah, setelah itu kita tuangkan fernipan ya, kita pakai merek Mauripan. Tuangkan pada gelas, lalu kita kasih air yang kita rebus tadi. Setelah itu kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk terus. Setelah itu kita tutup ya teman-teman. Kalian bisa pakai apa saja tutupnya, yang penting ditutup setelah kita aduk-aduk. Tujuannya supaya fernipannya itu tadi bisa mengembang. Untuk langkah selanjutnya, kita tuangkan gula pada satu wadah ya teman-teman, yang agak besar, karena ini nanti untuk buat adonannya ya teman-teman. Jadi gulanya itu 10 sendok ya teman-teman, 10 sendok makan kita tuangkan. Setelah itu kita kasih garam 1/4 sendok makan, yang penting ada ya teman-teman. Jangan terlalu banyak supaya nggak asin, yang penting ada untuk penyedap tujuannya. Yang selanjutnya kita tuangkan air yang kita rebus tadi. Ya tetap ya, jangan menggunakan air yang panas, air yang hangat saja, hangat-hangat kukus saja itu sudah cukup. Lalu kita aduk-aduk supaya gulanya larut teman-teman. Jadi kita aduk terus sampai betul-betul larut ya gula sama garamnya itu tadi. Tujuannya tingkat kemanisannya itu supaya betul-betul merata pada corn dognya itu teman-teman. Kalau warnanya sudah seperti ini, itu menandakan bahwa gula yang kita aduk tadi itu sudah larut teman-teman. Jadi kalian pastikan ketika mengaduk gulanya itu harus berwarna seperti ini teman-teman ya. Dan kalau sudah berwarna seperti ini, untuk langkah selanjutnya kalian bisa campurkan fernipan yang sudah kita kasih air tadi teman-teman. Jadi kita campurkan di sini. Nah, karena di situ fernipannya itu bahasa Jawa istilahnya itu merusuh teman-teman. Jadi kita campurkan seperti ini. Lalu tepung segitiga birunya kita tuangkan juga pada wadah ini teman-teman. Dan kita aduk-aduk teman-teman. Jadi cara buatnya itu seperti ini. Kalian bisa usahakan jangan skip video ini supaya kalian tahu langkah demi langkahnya dalam pembuatan corn dog teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan corn dog yang isi sosis teman-teman. Nah, untuk isinya itu kalian bebas teman-teman. Kalian bisa gunakan isi mozzarella juga bisa. Oh iya teman-teman, jangan lupa kalian kasih margarin nih teman-teman, atau mentega. Jadi 1 sendok makan saja sudah cukup. Nah, setelah itu kita aduk-aduk seperti ini. Kita aduk-aduk, kalau dirasa kurang airnya ya ditambahkan air lagi teman-teman, air yang sisa rebusan itu tadi. Air dingin juga nggak apa-apa, karena air hangat itu tadi hanya dibutuhkan pada untuk mencairkan gula sama mauripannya saja. Nah, di sini karena ada sisa fernipannya, jadi kita kasih air. Lalu ketika nanti itu adonannya kurang air, kita tambahkan seperti ini teman-teman. Nah, jadi daripada mubazir ya teman-teman, jadi daripada langsung dibuang, mending dibersihkan dulu yang fernipan yang ada pada gelas itu tadi. Kalau isinya mozzarella full itu biasanya kita jualnya itu 15.000 teman-teman.
Tapi kalau separuhnya sosis, separuhnya keju mozzarella, itu biasanya jualnya pada umumnya 10.000 teman-teman. Nah, kebetulan di sini yang saya contohkan kepada teman-teman ini, saya hanya menggunakan sosis saja teman-teman. Di sini saya buat korndok ini, kalau jualan itu lihat lokasi dulu teman-teman. Kalau biasanya saya di Malang, saya hanya menggunakan isi sosis saja. Tapi kalau saya jualannya di Lumajang, itu saya menggunakan ada kejunya teman-teman. Karena di Lumajang itu pesaing yang jualan korndok itu sangat banyak sekali teman-teman. Jadi saya pakai isi keju karena pesaingnya juga menggunakan keju mozzarella. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, habis ini kita tutup menggunakan kresek ya teman-teman. Nah, ini dirasa sudah cukup teman-teman. Jadi teman-teman kalau ngaduknya itu sampai seperti ini teman-teman. Jadi jangan terlalu banyak air, jangan sampai kurang. Oke, jadi sekarang kita siapkan tutupnya. Kita menggunakan tutup kresek seperti ini aja sudah cukup ya teman-teman. Kita tutup seperti ini, lalu kita diamkan kurang lebih 30 menitan teman-teman. Sambil menunggu, kalian bisa subscribe video ini supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru. Oke, sudah dapat 30 menit. Nah, ini adonan korondoknya sudah mengembang teman-teman. Saatnya kita buat korondoknya sekarang. Nah, di sini saya untuk isinya kita menggunakan sosis bakar jumbo ya, yang merek Mantap. Jadi satu sosis itu saya potong menjadi 8 bagian teman-teman. Nah, itu masih saya potong lagi teman-teman. Saya belah jadi 2 masian. Nah, jadi seperti itu. Tujuannya ya ngirit, terus juga banyak untung teman-teman. Nah, jadi satu sosis menjadi 8, jadi untuk 2 sosis menjadi 16 biji. Jadi mungkin kita butuh untuk 1 kilo itu butuh 3 sosis saja teman-teman. Kita butuh 3 sosis yang jumbo teman-teman. Kalau kita 3 sosis berarti jadinya korondoknya itu jadi 24 piece. Jadi kalau kita jual 10.000 berarti uangnya itu jadi 240.000. Kalau di Malang saya itu jadi 30 biji teman-teman. Jadi menjadi 300.000. Kalian tahu sendiri kan, untuk modal awal tadi cuma apa? Tepung segitiga biru sama sosis, terus juga pernipan dan gula 10 sendok, cuma itu aja. Jadi lumayan lah kalau kalian jualan korondok seperti ini teman-teman. Untuk cara buatnya, sebelum kita kasih tepung panir, kita celupkan pada air terlebih dahulu. Tujuannya supaya tepung panirnya ketika digoreng itu tidak copot lah istilahnya ya, supaya tetap lengket seperti itu teman-teman. Nah, kita taburi tepung panir. Setelah itu, nah ini sudah dapat 4 ya, waktunya kita goreng. Jadi gorengnya itu kalau wajannya besar, usahakan jangan satu-satu, jadi langsung 5 sekaligus itu lebih bagus. Nah, sekarang kita celupkan. Ketika teman-teman goreng korondok itu minyaknya jangan terlalu panas, terlalu dingin juga tidak bagus, terlalu kepanasan juga tidak bagus. Kalian panaskan dulu untuk minyaknya. Setelah itu ketika sudah panas, kalian gorengnya itu menggunakan api sedang saja. Nah, tujuannya apa? Supaya tidak langsung, biasanya kalau terlalu panas minyaknya itu hanya matang luarnya saja, gosong luarnya saja, tapi dalamnya masih belum teman-teman. Jadi usahakan supaya matangnya merata. Kalian menggunakan api sedang, dan jangan lupa selalu dibalik-balik seperti ini ya teman-teman. Tujuannya supaya tidak
pecah teman-teman krondoknya. Jadi supaya tetap bagus seperti ini, kalau pecah-pecah dikit tidak masalah lah, yang penting masih tetap berbentuk krondok dan tidak sobek kelihatan isi atau sosis dalam krondoknya itu tadi teman-teman. Jadi harus dibalik-balik seperti ini, karena ini termasuk juga trik ya teman-teman, supaya tidak pecah itu ya seperti ini teman-teman. Nah, jadi tutorial pembuatan adonan krondok itu seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau masalah isi, kalian bisa kasih isi keju mozzarella atau isi sosis, itu terserah kalian. Yang penting intinya untuk resep pembuatan krondok itu seperti ini. Oke, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami.